Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok Malam. Pemirsa, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia meminta agar pemerintah lebih bijak menerapkan aturan TV digital ini. Dasar hukum pemberlakuan digitalisasi televisi ini harus clear and clean. ATVLI mendesak agar peraturan digital ini tidak sebatas permen atau peraturan menteri, tetapi aturan perundang-undangan, aturan digitalisasi televisi ini harus mampu mengakomodir TV lokal untuk mengakses sumber daya alam di daerah yang berupa frekuensi udara. Terkait TV digital yang sudah diterapkan dengan kementerian dan webinar tadi yang kami ikuti. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Asosiasi Televisi Lokal Indonesia Yogi Hadi Ismanto yang merespon gencarnya pemerintah mensosialisasikan migrasi analog ke sistem siaran digital. Pihaknya mendorong agar pemerintah segera merealisasikan peralihan sistem siaran tersebut. Namun selaku organisasi yang menaungi seluruh TV lokal se-Indonesia, pihaknya meminta agar regulasi yang mengatur digitalisasi ini harus clean and clear, yang berarti harus berdasarkan undang-undang agar hak dan kewajiban televisi lokal terakomodir. Dalam sosialisasi ini, Kominfo hanya menggunakan dasar hukum peraturan menteri yang dimana produk hukum serupa di era menteri sebelumnya sudah pernah digugat dan ingkrah karena dinilai cacat hukum. Selain peralihan sistem siaran, pemerintah juga mensosialisasikan lembaga penyelenggara siaran digital. Hingga saat ini negara telah menetapkan TV nasional milik pemerintah sebagai lembaga penyiaran dan akan melelang lembaga penyiaran swasta sebagai penyedia kanal digital. Nantinya TV lokal akan menyewa kanal atau frekuensi di TV digital berizin yang notabene didominasi oleh lembaga penyiaran swasta nasional. Yogi Hadi Ismanto yang juga Direktur Lombok TV menyatakan, penyelenggaraan digitalisasi televisi ini harus mampu mengakomodir TV lokal untuk mengakses sumber daya alam di daerah yang berupa frekuensi udara. Pihaknya menyatakan TV lokal memiliki kemampuan sebagai penyedia MUX agar tidak dimonopoli pengusaha nasional. Yang meminta agar istilah otonomi daerah betul-betul berlaku seperti halnya akses terhadap frekuensi udara. Pemerintah melalui Kominfo yang dikomandoi oleh Johnny G. Fleet saat ini tengah menggencarkan digitalisasi televisi untuk menghemat penggunaan frekuensi udara. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan dengan beralihnya televisi dari analog ke digital akan mampu menyelamatkan kerugian negara sebesar 11 miliar rupiah per bulan akibat pemborosan frekuensi udara yang digunakan dalam bersiaran analog. Digitalisasi ini bertujuan untuk menghemat penggunaan frekuensi udara. Namun hingga saat ini, regulasi soal TV digital masih simpang siur atau masih sebatas peraturan menteri. Sementara Undang-Undang Penyiaran TV Digital sejak 13 tahun lalu diusulkan belum juga dirampungkan. Legal standing dari migrasi TV digital ini tidak kuat, sangat lemah. Karena menggunakan Permen 3 tahun 2019 yang dimana produk serupa pernah kita gugat juga di pengadilan dan sudah ingkrah di Mahkamah Agung bahwa TV digital migrasi itu hanya boleh terlaksana dengan dasar undang-undang penyiaran. Di mana undang-undang penyiaran tahun 32 tahun 2002 itu tidak ada sedikit pun yang membahas tentang digital. Jadi undang-undangnya harus dirubah. Baru digital ini boleh dilaksanakan. Itu poin pertama. Poin keduanya tentang dividen. Jadi digital ini tertunda-tunda dan dikatakan bahwa akan ada dividen yang merugi setiap bulan. Bahwa digital itu tertunda-tunda, memang yang bikin tertunda-tunda memang dari pengambil kebijakan, terutama di DPR RI, Komisi 1, teman-teman kita di sana 13 tahun tidak menyelesaikan undang-undang ini. Kalau undang-undang ini selesai, clear semua masalahnya, perubahan migrasi itu akan terlaksana. Malah lebih parahnya tahun ini undang-undang itu tidak masuk dalam prolegnas DPR RI, jadi tidak dibahas sama sekali tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan sudah mulai dibahas. Mahisara, Lombok TV, Mataram.